Pikiran merupakan dasar dari segala perbuatan manusia. Pikiran baik akan membentuk perbuatan baik. Pikiran buruk membentuk hal-hal negatif, seperti nafsu keinginan akan kenikmatan indera, kelangsungan, dan kelahiran serta pemuasan diri. Nafsu indera membawa manusia pada kehidupan yang menderita. Penderitaan manusia merupakan akibat dari perbuatan buruk yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Pikiran merupakan kekuatan yang membentuk perilaku manusia. Pikiran baik akan membuahkan kebahagiaan. Pikiran tidak baik akan membuahkan penderitaan. Pikiran benar melepaskan hawa nafsu yang rendah, diliputi cinta kasih, dan bebas dari keserakahan. Pikiran jahat dapat diatasi dengan daya positif, yaitu mengembangkan pikiran luhur. Pikiran yang muncul tanpa didasari pengertian benar mengakibatkan berbagai masalah dan menghasilkan arah hidup yang rendah. Dengki, nafsu keinginan, serakah, ketamakan merupakan kondisi batin sebagai hasil dari pikiran yang tanpa didasari pengertian benar. Kondisi batin yang labil dan emosi akan semakin meningkatkan nafsu-nafsu rendah. Selama manusia belum memutuskan keinginan-keinginan, maka akan diliputi kondisi batin yang negatif. Keinginan-keinginan yang tidak pernah terpuaskan akan menimbulkan penderitaan. Pikiran buruk mendorong munculnya perbuatan jahat yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Manusia yang diliputi oleh keserakahan, nafsu keinginan, ketamakan, kebencian adalah berakar dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Manusia yang diliputi oleh 3 akar kejahatan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kegelapan batin, sulit sekali untuk menembus hukum kebenaran atau Cattari Arya Sacani. Manusia yang mampu menembus dan memahami adalah manusia yang telah terbebas dari ikatan loba, dosa, dan moha. Pikiran yang tidak baik adalah pikiran yang diliputi akar keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, serta pikiran yang senantiasa diliputi keinginan untuk membunuh, mencuri, berpandangan salah dalam kesenangan indera, dan ucapan tidak benar. Pikiran tidak benar karena tidak mengerti dan memahami 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Mengendalikan pikiran adalah mengarahkan pikiran yang dipusatkan pada kebenaran melalui usaha benar, penuh pengertian, dan mengekang serta menekan pikiran jahat. Usaha benar adalah usaha mencegah dan melepaskan diri dari pikiran buruk, seperti nafsu keinginan, keengganan, kebodohan, jahat, kejam, iri hati, dan membenci, serta mengembangkan kebaikan. Seseorang tidak mungkin mengendalikan pikiran orang lain, tetapi paling tidak dapat bertekad
Aku harus mampu mengendalikan pikiran sendiri. Dengan cara inilah, engkau melatih dirimu sendiri dan pengendalian pikiran dilakukan. Membandingkan dan membersihkan wajahnya sendiri. Pikiran pun dengan cermat memeriksa berbagai kekotoran batin. Ada 4 usaha benar dilakukan dengan cara. 1. Usaha mencegah timbulnya pikiran jahat yang belum muncul. Usaha yang dimaksud adalah usaha untuk menekan pikiran jahat dengan niat tidak baik yang belum muncul. Pikiran adalah dasar dari segala perbuatan manusia. Pikiran yang tidak baik membuahkan penderitaan. Ada pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati, yang artinya berusaha mencegah, mengendalikan, mengantisipasi, membentengi segala sesuatu agar tidak terjadi. Buddha bersabda, pikiran sulit dijaga dan dikendalikan. Bergerak sangat cepat, timbul sejenak kemudian lenyap. Orang bijaksana selalu berusaha menjaga dan melatih pikiran. Pikiran yang terkendali dengan baik akan membawa kebahagiaan. Pikiran merupakan pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Apabila makhluk berbicara dan berbuat dengan pikiran jahat, penderitaan akan mengikutinya. Sebaliknya, apabila makhluk berbicara dan berbuat dengan pikiran baik, kebahagiaan akan mengikutinya. Pikiran selalu mengembara, tidak memiliki wujud, dan terletak di dalam hati, sehingga mencegah pikiran jahat sangat ditekankan. Pikiran manusia tidak tetap, tidak dapat bertahan untuk selamanya. Selalu mengalami timbul padam, tiada hentinya dengan cepat sekali. Usaha benar dalam mencegah hal-hal yang tidak baik, yang belum muncul, dapat dilakukan dengan mempraktikkan sila. Sila merupakan batu loncatan bagi cara hidup manusia untuk mengembangkan batin. Sila yang baik membuahkan kebahagiaan, dan pelanggaran sila menimbulkan penderitaan. Aspek pengendalian sila yaitu pengendalian dengan kesadaran atau perhatian murni. Pengendalian dengan kesadaran adalah menjadi sadar, tidak dibawa oleh keserakahan atau kebencian pada saat melihat, mendengar, mencium, mengecap, menyentuh, atau berpikir. Memiliki penjagaan terhadap pintu-pintu indera. Ketika melihat objek dengan mata, telinga, hidung, lidah, badan jasmani dan pikiran, tidak terpikat bentuk keseluruhan atau bentuk perinciannya. Menjaga indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, sentuhan dan pikiran, serta memiliki pengendalian terhadap indera. Sadar sebelum dan sewaktu berpikir, berbicara dan berbuat, dan tidak lengah dalam saat-saat apapun.
Yang Arya Sariputa Tera menjelaskan bagaimana noda-noda yang harus ditinggalkan lewat pengendalian. Biku merenungkan dengan bijaksana, yaitu berdiam dengan indera mata terkendali. Noda-noda, kejengkelan, kegelisahan dapat muncul di dalam diri orang yang berdiam dengan indera tidak terkendali. Namun, tidak bagi orang yang berdiam dengan indera mata terkendali, indera telinga terkendali, indera hidung terkendali, indera lidah terkendali, indera tubuh terkendali, dan indera pikiran terkendali. Ketika berada di antara objek penglihatan, suara, bebauan, rasa kecapan, sentuhan dan pikiran, jagalah indera-indera dengan baik. Bila pintu-pintu indera terbuka dan tidak terjaga, maka kekotoran dapat masuk ke dalam batin, seperti perampok yang dapat masuk ke dalam sebuah desa yang tidak terjaga dengan baik. Demikian pula seperti rumah yang atapnya bocor. Bila hujan datang, air akan merembes masuk ke dalam rumah. Begitu juga nafsu keinginan akan datang ke dalam batin yang tidak dijaga. Ketika Fangisa Tera melakukan pidapata dalam perjalanan, nafsu indera muncul saat melihat seorang wanita. Dan Fangisa Tera berkata kepada Ananda, "Aku terbakar oleh nafsu. Nyala api panas membakar batinku. Demi belas kasihan, beritahulah aku, Yang Arya, bagaimana memadamkannya demi kebaikan." Kemudian Ananda berkata kepada Fangisa, "Kamu mencerap secara salah. Nyala api panas membakar batinmu. Janganlah mencari tanda keindahan di sana. Itulah yang menimbulkan nafsu." Lihatlah kekotoran di sana, dan jagalah batinmu, agar tetap terpusat secara harmoni. Lihatlah semua bentuk perpaduan sebagai sesuatu yang terpisah, sebagai penyakit, sehingga nafsu dapat dipadamkan, dan tidak lagi menimbulkan api untuk selamanya. Batin dikatakan cepat berubah. Pengendalian indera-indera harus dilaksanakan dengan menyingkirkan nafsu yang muncul, dengan melakukan perenungan terhadap kekotoran, sebagaimana yang dilakukan oleh Fangisa Tera sejak meninggalkan keduniawian. Pengendalian dengan pengetahuan. Pengendalian dengan pengetahuan berarti merenungkan hakikat dari 4 kebutuhan-kebutuhan hidup: pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan tujuan sesungguhnya dalam menggunakan agar tidak terseret oleh keinginan keserakahan. Tujuan menggunakan pakaian adalah untuk menutupi badan dari hawa dingin dan panas, untuk melindungi diri dari serangga-serangga dan angin, serta untuk menutupi bagian badan yang harus ditutupi. Tujuan menggunakan makanan adalah bukan untuk kesenangan serta memperindah badan, tetapi mengambil makanan dengan merenungkan bahwa makanan yang diambil hanya untuk kelangsungan hidup. Tujuan dari tempat tinggal adalah
untuk melindungi badan dari hawa dingin dan panas, dari tiupan angin dan hujan, serangga dan binatang-binatang lainnya. Tujuan dari menggunakan obat-obatan adalah dengan menyadari bahwa pemakaian obat hanya untuk menghilangkan sakit dan penyakit yang diderita, dan bukan untuk memperindah badan. Menggunakan atau menempatkan pandangan terang yang telah dicapai sewaktu berhubungan dengan orang-orang atau sewaktu menghadapi persoalan-persoalan. Artinya, pada saat berhubungan dengan orang-orang menempatkan pandangan terang sebagai pengendalian dalam diri agar sikap rendah hati, tidak sombong, lemah lembut, memahami segala sesuatu dengan apa adanya. Menempatkan pandangan terang sewaktu menghadapi persoalan. Artinya, memiliki pengetahuan tentang hakikat dari persoalan, dasar persoalan, asal persoalan, lenyapnya persoalan, jalan atau cara melenyapkan persoalan yang telah dihadapi. Pengendalian dengan kesabaran. Pengendalian dengan kesabaran adalah memiliki kesabaran pada saat menghadapi kelaparan, sakit, kesukaran, gangguan-gangguan. Seperti gangguan-gangguan dari serangga-serangga, hinaan, pengalaman tidak menyenangkan, menahan diri terhadap panas dan dingin. Sebagaimana kerasnya karang tidak akan tergoncangkan oleh angin, demikian pula orang yang bijaksana tidak akan tergoyahkan oleh pujian dan hinaan. Kesabaran manusia pada saat mendapatkan celaan atau hinaan dari orang lain, seperti batu karang yang tak tergoyahkan oleh angin. Menerima apa adanya, celaan atau hinaan, tidak merasa sakit hati, tetap pada kesabaran penuh terhadap sensasi yang tidak menyenangkan timbul. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya, setiap segala sesuatu yang telah dilakukan merupakan pengalaman yang berharga. Tetapi pengalaman tidak selalu membuahkan hasil yang sesuai dengan kehendak atau keinginan manusia, melainkan timbul pengalaman tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Keinginanlah yang membawa orang berputar dalam samsara. Keinginan sulit untuk dibuang di dunia. Keinginanlah yang membuat orang terikat seperti burung yang terperangkap. Kesabaran pada saat menghadapi kesukaran-kesukaran yang dialami dengan menumbuhkan pikiran-pikiran baik dan menyadari di mana ada kesukaran terdapat jalan menuju kebahagiaan, dan tidak menggunakan jalan pintas untuk mengakhiri semua bentuk kesukaran atau penderitaan. Contoh pada saat kondisi manusia kelaparan, tidak melakukan bentuk kejahatan seperti mencuri, merampok, dan merampas hak milik orang lain. Sebaliknya, usaha untuk mengurangi penderitaan atau kesukaran dengan berbuat kebajikan sehingga memperoleh kebijaksanaan. Tidak melakukan kejahatan
menjauhi hal-hal yang membawa pada kemerosotan, dan selalu melakukan kebajikan. Inilah berkah termulia. Pengendalian dengan semangat. Pengendalian dengan semangat adalah memupuk kebaikan yang telah ada, mengembangkan kebaikan baru yang belum dimiliki, meninggalkan keburukan yang telah dimiliki, dan mencegah timbulnya keburukan baru. Pengendalian diri melalui usaha atau semangat berarti menghilangkan pikiran-pikiran jahat. Artinya, pikiran-pikiran jahat yang telah muncul dikendalikan sedikit demi sedikit dengan melaksanakan sila dengan sempurna. Orang yang terus-menerus mengarahkan usaha untuk mengarahkan kesadaran pada tubuh, tidak melakukan tindakan asusila, tidak bacik, dan berjuang melakukan apa yang harus dilakukan. Orang seperti ini yang sadar, memiliki pemahaman mendalam akan terbebas dari kekotoran batin. Pikiran yang telah dikendalikan akan membawa kebahagiaan, seperti pembuat panah selalu berusaha meluruskan anak panahnya. Bagaikan sebatang pohon dengan akar yang sehat dan kuat. Meskipun dipangkas tunasnya, akan tumbuh kembali. Demikian juga ketika hawa nafsu tidak dicabut akarnya, maka akan terus menyebabkan kesedihan. Pengendalian dengan semangat dapat dimulai dengan tidak mempertahankan suatu pikiran yang disertai hawa nafsu bila timbul. Dua, usaha untuk meninggalkan pikiran jahat yang telah muncul. Pikiran adalah kekuatan dasar, di mana manusia akan menyadari tidak ada orang lain di luar dirinya yang mempunyai kekuatan atau cara untuk menimbulkan kedamaian dan keseimbangan batin. Kedamaian dan keseimbangan batin dihasilkan dari pemusatan pikiran. Pemusatan pikiran membutuhkan syarat adanya daya upaya berupa ketekunan usaha yang benar, ditandai perhatian berupa landasan kesadaran. Ketekunan usaha benar adalah ketekunan usaha untuk tidak memunculkan pikiran buruk yang belum muncul, dan usaha untuk melenyapkan pikiran buruk yang telah muncul, serta usaha untuk menimbulkan pikiran baik yang belum muncul, dan usaha untuk mengembangkan pikiran baik yang telah muncul. Pikiran yang penuh kebaikan mendukung pemusatan pikiran yang menghasilkan kedamaian dan keseimbangan batin. Menghilangkan pikiran jahat yang telah muncul dibutuhkan usaha sungguh-sungguh dan kerajinan melatih pikiran dengan baik. Pikiran jahat akan tetap muncul jika manusia tidak selalu waspada. Dengan usaha yang giat dan penuh perhatian, berdisiplin, dengan pengendalian diri yang kuat, maka orang bijaksana membuat pulau yang tidak dapat dilanda banjir. Pikiran jahat dapat muncul kembali dengan rintangan-rintangan halus, yaitu
Nafsu keinginan akan objek indera yang menyenangkan, niat jahat, kemalasan, kegelisahan, dan kekhawatiran, dan keraguan-raguan. Ketika muncul pikiran jahat yang berhubungan dengan nafsu keinginan, kebencian dan kebodohan batin, harus memperhatikan dan mengembangkan faktor lain yang berhubungan dengan nafsu keinginan, akan ditinggalkan dalam dirinya dan meredakan sehingga pikiran menjadi mantap secara internal, diam, menyatu dan terkonsentrasi. 3. Usaha untuk mengembangkan pikiran baik yang belum muncul. Ada dua macam perkembangan batin. 1. Perkembangan batin duniawi. Artinya, pelaksanaan meditasi ketenangan batin sehingga mencapai jana. 2. Perkembangan batin luhur atau di atas duniawi. Artinya pelaksanaan meditasi pandangan terang mencapai maga dan pala. Pikiran baik yang belum muncul dikembangkan melalui pikiran damai, tenang dan seimbang. Buddha mewariskan hartanya kepada siswa berupa 7 faktor penerangan agung yang harus selalu dikembangkan, yaitu kewaspadaan, penyelidikan kebenaran, semangat, kegiuran, ketenangan, konsentrasi, dan keseimbangan batin. Sariputta menyatakan manusia yang rajin dan bersungguh-sungguh melatih 7 faktor penerangan agung akan bebas dari noda-noda. Noda-noda yang harus dihancurkan lewat pengembangan. 4. Usaha untuk mempertahankan pikiran baik yang telah muncul. Sungguh sulit menjaga pikiran yang timbul sejenak kemudian lenyap. Orang bijaksana selalu berusaha menjaga pikiran. Sebab pikiran yang terkendali dengan baik akan membawa kebahagiaan. Pikiran baik dapat menekan timbulnya perbuatan-perbuatan yang jahat. Pikiran baik menekan dari akibat perbuatan buruk. Usaha untuk mengatasi kondisi batin seperti nafsu indera, yaitu melalui pengembangan pikiran benar. Pikiran benar dapat mendorong manusia menghindari perbuatan jahat. Pikiran benar mempunyai 3 ciri, yaitu 1. Pikiran yang bebas dari keserakahan, kemelekatan, nafsu indera, dan memikirkan kesejahteraan orang lain, serta bertujuan untuk terbebas dari lingkaran kelahiran kembali. Pikiran bebas dari keserakahan adalah pikiran yang bebas dari nafsu indera yang mendorong manusia selalu puas dengan hasil yang telah diperoleh. Hendaknya seseorang menyingkirkan kemelekatan, berdiam dalam pikiran yang tidak buruk, menyucikan pikiran dari kemelekatan, singkirkan noda-noda kemauan buruk, berdiam dalam pikiran benar. 2. Pikiran yang bebas dari kebencian dan selalu berpikir untuk membahagiakan makhluk, niat baik dan kebajikan. Pikiran bebas dari kebencian, yaitu bebas dari nafsu keinginan, sebagai dasar dari munculnya kebencian.
Kebencian merupakan sumber dari penderitaan karena pikiran tidak tenang. Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. 3. Pikiran yang bebas dari keinginan untuk mencelakai makhluk lain setelah mengembangkan cinta kasih terhadap semua makhluk. Pikiran bebas dari kekejaman adalah bebas dari keinginan melukai makhluk lain. Ajaran Buddha mengajarkan bahwa semua makhluk adalah sama dan tidak untuk dicelakai. Semua makhluk diperlakukan sama, dicintai dan dikasihi. Pikiran yang diliputi cinta kasih dan kasih sayang dapat melemahkan dari itikat jahat untuk mencelakai makhluk lain. Begini aku, begitu pula orang lain. Begini orang lain, begitu pula aku. Setelah memiliki penyamaan diri sendiri dengan orang lain seperti itu, hendaknya tidak mencelakai siapapun atau menyebabkan orang lain celaka. Buddha mengajarkan cara untuk mengendalikan pikiran adalah dengan membandingkannya dengan orang bercermin, mengamati dan membersihkan wajahnya sendiri. Dengan cermat, memeriksa apakah mengandung berbagai macam kekotoran batin. Pengendalian pikiran dilakukan dengan memeriksa dalam diri apakah terdapat kekotoran batin atau tidak. Kekotoran batin seperti keserakahan, kebencian, kebodohan batin, dan nafsu-nafsu indera. Kekotoran batin menghalangi kemajuan manusia dalam kebijaksanaan. Kebijaksanaan diperoleh apabila kekotoran batin telah dilenyapkan. Pemeriksaan diri untuk pengendalian diri dan moralitas adalah dengan cara memeriksa apakah ada iri hati, niat jahat, nafsu indera, lamban, bergejolak, ragu, marah, kotor secara mental, gelisah secara fisik, malas, dan tidak berkonsentrasi. Dengan cepat harus mengendalikan diri dengan mengerahkan segenap semangat, energi, daya upaya, kewaspadaan dan pemahaman jernih agar tetap berada pada kualitas moral yang terlatih. Terima kasih. Semoga bermanfaat.